Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Ainun Mardiah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Selina Syah. Baiklah, di sini saya akan memulainya saja ya. Di sini ada biodata tokoh yang saya pilih, di mana tokoh ini sangat menginspirasi saya dan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam mengejar cita-cita. Beliau adalah Nugraha Adisaputra, biasa disapa Nugraha atau Nugroho di kalangan kampus atau di keluarganya. Kemudian beliau lahir tanggal 4 November 1998 di Desa Gunung Haji. Dan untuk domisilinya juga di Gunung Haji, Kecamatan Rubian, Kabupaten Lampung Tengah, di tempat kelahirannya. Usianya saat ini 22 tahun, beranjak ke usia 23 tahun. Jadi beliau ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Prodi Hukum Tata Negara Islam gitu. Jadi jurusannya yang bisa dibilang tidak ini ya untuk usaha yang dia tekuni saat ini, tetapi karena beliau sangat semangat, sangat memiliki tekad yang kuat, beliau yakin dengan usaha ini beliau bisa membangkitkan ekonomi keluarga dan juga dapat membiayai studi S1-nya hingga selesai dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke S2, ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini dia langsung ke pertanyaan ya, apa sih yang membuat saya memilih tempat tersebut? Sebelum saya memilih tempat tersebut, saya sempat menganalisis ya, maksudnya dalam artian tempat tersebut ini sangat ramai dan mengundang niatan saya gitu untuk melakukan penelitian atau melakukan wawancara di tempat tersebut. Selain itu ya, letak lokasi dari counter itu berdiri itu sangat strategis, di mana lokasinya itu dekat dengan pertigaan, kemudian menjadi jalan utama untuk lalu lalang halayak ramai gitu. Dan tempat tersebut itu sangat nyaman gitu, sangat memperhatikan kepuasan pelanggannya. Mungkin semua counter atau semua toko juga begitu ya, cuman ini berbeda menurut saya, sebab pelayanannya juga lebih ramah gitu, tidak terkesan terburu-buru dan sangat hati-hati dalam melayani pelanggannya. Kemudian apa yang mencolok dari tempat tersebut? Saya sering banget ya lewat di 16 gitu. Saya ketika itu kan pagi ya, maksudnya kalau ke kampus itu seringnya kan pagi ya, jadi sebelum langsung ke kampus mampir dulu di kosan temen, jadi berangkatnya agak sedikit pagi. Yaitu dia sebelum jam 7 itu udah buka gitu. Jadi menurut saya itu tempat yang mudah diingat dan menjadi pusat perhatian tersendiri sih, karena kan di jam-jam seperti itu banyak sih yang toko-toko atau counter yang belum buka. Mereka biasanya buka di atas jam 7 ya, jam 7, jam 8 gitu, dan tutupnya juga lumayan malam. Counter tersebut itu jam 10 malam gitu. Jadi untuk orang yang baru pulang kerja atau baru selesai aktivitas di jam-jam segitu, ketika membutuhkan kuota atau jasa atau ingin menggunakan jasa briling, itu masih bisa di counter tersebut gitu. Jadi
sangat memudahkan menurut saya. Kemudian ide kreatif apa dan inovasi apa yang dapat dipelajari. Oke, dari sini saya mempelajari bahwasannya kuota internet itu sudah menjadi kebutuhan kita saat ini gitu. Jadi sangat konsumtif sekali gitu, konsumtif sekali gitu. Sebab tanpa kuota kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya dalam artian dengan kuota itu kita bekerja, dengan kuota itu kita sekolah, dengan itu kita kuliah, dengan itu juga kita mencari nafkah gitu kan. Jadi kuota itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu. Malah pengeluaran untuk membeli kuota itu lebih banyak gitu daripada untuk jajan gitu. Itu untuk kalangan mahasiswa atau anak-anak sekolah ya. Dan juga ini inovasinya itu konter tersebut menerima pembelian melalui via WhatsApp atau Japri gitu. Jadi itu memudahkan kita sebagai pembeli tetap yang ada di konter tersebut ketika sewaktu-waktu membutuhkan itu bisa langsung menghubungi pihak yang bersangkutan gitu, selama itu masih di waktu jam kerja. Jadi ya ketika kita dalam perjalanan dan nggak sempet lewat atau kita nggak sempet mampir, atau memang kita sedang ada acara penting terus mendadak kuota kita habis, kita bisa pesan melalui Japri via WhatsApp seperti itu. Dan untuk keagenan Briling ya, ketika kita membutuhkan jasa pengiriman itu ya biasa saja, tetapi itu harus benar-benar orang-orang yang paten, orang-orang yang memang sudah menjadi pelanggan setia dan jujur orangnya. Jadi saya pernah bertanya, kenapa kok mau percaya gitu? Karena kan nggak semua orang itu baik ya, maksudnya dalam artian bisa saja kita dibohongi gitu kan. Nah terus ownernya bilang kalau itu semua kita yang ini ya, maksudnya kita sendiri yang mengendalikannya, dalam artian ketika kita mempercayai orang tersebut ya kita harus terima resikonya gitu. Dan ketika orang itu tidak bisa dipercaya ya kita bisa melacaknya gitu. Dalam artian kita harus punya kontak tersendiri, orang yang menginginkan sesuatu dari kita atau Japri kita membutuhkan sesuatu itu kita harus punya kontaknya dulu, kita harus tahu alamatnya, setidaknya kita tahu tempat dimana kita bisa menghubunginya gitu. Tetap ada batasan ya, orang yang mau meminta sesuatu dari pihak kontak tersebut ya harus tahu batasan-batasan gitu, kayak gitu. Habis itu peluang bisnis apa yang dapat Anda ciptakan setelah melihat tempat tersebut? Berdasarkan respon baik yang saya terima ya, saya tertarik ingin mengembangkannya menjadi sebuah platform digital di mana di dalamnya menyediakan fitur-fitur yang konsumtif dan memberikan kemudahan bagi pengguna dan tentunya aman ya. Saya ya walaupun jurusan hukum ekonomi syariah ya tidak berkompeten untuk membuat platform atau aplikasi-aplikasi yang seperti itu, cuman kan itu salah satu peluang dan juga inovasi yang bisa diciptakan gitu. Dan menurut saya itu sangat baik ya, apalagi di kondisi seperti ini gitu. Jadi platform tersebut yang mencakup kebutuhan terkait counter dan terkait counter gitu, maksudnya dalam artian yang berhubungan dengan counter di aplikasi tersebut tuh ada gitu. Lalu dan tentunya aman, bebas ya, maksud dalam artian aplikasi tersebut tidak menuntut yang aneh-aneh, tidak menuntut persyaratan yang bertele-tele yang membuat pelanggan kita bingung gitu. Nah berikut lampiran foto yang saya ambil ketika saya mengunjungi counter tersebut. Nah ini namanya Anugrah Sel, nama counternya. Tepatnya ada di Jalan Ratu Prawira Negara di 16C, deretan Bengkel Wayan. Itu mudahnya di depan Alfa
Nah, ini yang sedang berdiri itu adalah owner atau pemilik. Nah, ini tampak depan ya, tampak depan dari counter tersebut. Ini saya motonya dari seberang jalan. Nah, di sebelahnya itu ada usaha kopi, yaitu mereka sama-sama mahasiswa juga ya, mereka memiliki usaha kopi. Nah, ini tampak dari dekat. Nah, ini juga beberapa produk yang mereka jual, beberapa voucher-voucher dari provider Tri, Telkomsel, Axis, Smartfren, Indosat, XL, semuanya insya Allah ada. Nah, ini daftar harga yang saya ambil dan ini sudah sudah mendapat izin dari pemiliknya. Ya, ini daftar harganya bisa dilihat. Kemudian, nah ini beberapa aksesoris HP berupa charger, handset, dan jelly case. Nah, ini untuk alat yang digunakan mentransfer ya, mesinnya. Ini beberapa produk seperti roti, lollipop, dan juga parfum. Ini dijual juga di counter tersebut. Nah, ini saya ambil salah satu pembeli, anak kecil, dan katanya sih emang dia beli tetap di situ, pembeli tetap. Andalannya tuh voucher-voucher Telkomsel seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan penyampaian yang terkesan tidak enak gitu. Saya mohon maaf, dan kepada Ibu Sally saya minta maaf ya Bu sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.